Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang applied linguistics atau yang dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan linguistik terapan. Dalam kesempatan kali ini kita akan share tentang apa itu linguistik terapan, skopnya and branches-nya atau ruang lingkup dan cabang-cabangnya. Selamat menyimak. Nah, apa itu applied linguistics? Applied linguistics is an interdisciplinary field of linguistics which identifies, investigates, and offers solutions to language-related real-life problems. Jadi, linguistik terapan itu adalah bidang interdisipliner linguistik yang mengidentifikasi, menyelidiki atau menginvestigasi dan menawarkan solusi-solusi untuk masalah dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan bahasa. Nah, adik-adik, di sini ada beberapa poin penting yang mesti kita ketahui dalam mempelajari bahasa. Dan seperti yang dibahasakan pada slide sebelumnya, yakni bahwa linguistik terapan itu membantu kita mengetahui kebutuhan dan memberikan solusi terkait dengan bahasa di kehidupan nyata. Pertanyaan pertama yang sering muncul yakni apakah keterampilan atau language skill yang harus anak-anak capai pada keaksaraan atau literasi dasar? Mungkin itu speaking ya, kalau kita berbicara language skill, mungkin speaking kah yang harus diketahui terlebih dahulu, atau listening, atau reading dan writing. Ya, itu yang dimaksud dengan language skill di sini. Kemudian yang kedua, should children speaking a dialect be encouraged to maintain it or steer towards the standard form of a language? Haruskah anak-anak yang berbicara itu didorong dengan suatu dialek untuk mempertahankan dialek itu atau mengarahkannya ke bentuk standar suatu bahasa? Jadi apakah kalau anak-anak berbicara itu harus menggunakan dialek atau diarahkan menggunakan bahasa standar? Yang ketiga, haruskah semua orang belajar bahasa asing? Nah, ini pertanyaan untuk kita yang telah menempuh foreign language acquisition. Apakah kita harus mempelajari bahasa asing? Ini yang harus terjawab dalam pengetahuan dalam sharing applied linguistic. Kemudian language change atau perubahan bahasa. Haruskah perubahan bahasa ini diterima sebagai fakta yang tak terhindarkan, atau haruskah perubahan bahasa ini dikontrol dengan cara-cara tertentu? Jadi kita terima tidak kalau ada perubahan bahasa, ataukah mungkin diatur atau dikontrol dengan cara-cara tertentu? Karena semakin berkembang zaman, maka tentu saja bahasa itu akan mengalami perubahan. Kenapa? Karena bahasa itu dinamis, ya. And then the last one is, which languages should be used in law courts and official documents? Nah, kalau adik-adik ingat sharing kakak yang lalu di video sebelumnya, kalau kita berbicara tentang law courts and official documents, ini bisa mengacu kepada applied linguistics and bisa juga mengacu pada ESP atau English for Specific Purposes. Apa saja scope atau ruang lingkup dari linguistik terapan ini? Ternyata wow, sangat luas. Yang pertama, kita bisa melihat ada language and education. Jadi applied linguistic itu juga menyangkut tentang dunia pendidikan. Jadi betul-betul masuk di core kehidupan manusia, ya. Yang kedua, first language education, and then
second language or maybe foreign language education ya. Karena di sini ada kata additional. Kemudian clinical linguistics and then language testing. Inilah semua skop-skop dari applied linguistics. Selain itu, kalau kita berbicara tentang pengaplikasiannya, maka bahasa, pekerjaan, dan juga dunia hukum inilah merupakan ruang lingkup dari applied linguistic atau linguistik terapan di dunia kerja atau real life, real work ya. Yang pertama, workplace communication. Linguistik terapan ini digunakan pada komunikasi di tempat kerja atau di suatu bidang pekerjaan. Yang kedua, digunakan pada perencanaan bahasa atau language planning. And then di applied linguistic ini diterapkan pada forensic linguistics atau linguistik forensik. Jadi seperti yang dibahasakan sebelumnya, bahwa salah satu poin penting dari linguistik terapan ini yakni memberikan solusi terhadap permasalahan bahasa dalam kehidupan nyata. Yang dimaksud dengan kehidupan nyata di sini misalnya pada komunikasi di dunia kerja, di tempat kerja, perencanaan bahasa, dan juga pada linguistik forensik yang banyak digunakan dalam dunia hukum, dalam perundang-undangan, atau bahkan menyelesaikan kasus-kasus seperti dunia kriminal. Nah, semua itu membutuhkan suatu penerapan bahasa yang di sini kita sebut dengan linguistik terapan. Dalam hal bahasa, informasi, dan efek dari linguistik terapan. Tentu saja selain pendidikan dan forensik linguistik atau linguistik forensik tadi, ternyata linguistik terapan ini juga merangkul atau digunakan dalam pembahasan karya sastra yang berkaitan dengan stylistik atau keindahan berbahasa atau dalam hal analisis karya sastra. Yang kedua, juga menyangkut dan merangkul analisis wacana kritis. Jadi linguistik terapan ini juga digunakan dalam menganalisis wacana ya. Selain itu juga pada dunia translation and interpretation atau penerjemahan dan interpretasi. Dalam hal ini ketika kita berbicara translation, maka akan menyangkut tentang penggunaan bahasa sesuai dengan bidang disiplin ilmu tertentu. Nah, di sini berfungsi ESP atau English for Specific Purposes kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan. Selanjutnya ada information design atau desain informasi. Dalam hal ini kita berbicara tentang bagaimana mendesain informasi atau info atau media ya yang akan kita share ke publik sehingga informasi yang disampaikan itu mudah dicerna oleh pendengar atau publik. Selanjutnya leksikografi. Leksikografi ini menggunakan linguistik terapan untuk memilah-milah, mengelompokkan penggunaan bahasa sesuai dengan disiplin ilmu yang membutuhkan penerapan linguistik terapan ini. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa semua bidang-bidang yang kita sebut ini mulai dari leksikografi, informasi, translation, diskurs, sastra, pendidikan, dan lain sebagainya itu semua masuk dalam ranah linguistik. Kenapa? Seperti pada poin sebelumnya bahwa applied linguistics atau linguistik terapan ini digunakan untuk membahas masalah, memberikan solusi terhadap
bidang kehidupan dalam real life, dalam kehidupan nyata kita yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Dengan demikian, bidang-bidang tersebut tentu saja dianalisis atau diselidiki ya, berdasarkan berkaitan dengan disiplinnya atau dengan bidang ilmu disiplinnya. Apa saja cabang-cabang dari linguistik terapan ini? Ya, for your information, beberapa bidang akademik ya, adik-adik, beberapa bidang akademik yang terkait dengan linguistik terapan seperti yang kita bahasakan pada slide sebelumnya, yakni berbicara dalam bidang pendidikan, psikologi, penelitian komunikasi, antropologi, dan juga sosiologi. Dalam hal ini tentu saja ada 3 hal yang akan dibahas, yakni yang pertama bilingualism. Apa itu bilingualism? Ini telah kita bahas pada video-video kakak yang berkaitan dengan psycholinguistics. Adik-adik bisa temukan di channel kakak ya. Nah, bilingualism itu atau bilingualisme dalam bahasa Indonesia merupakan kemampuan seseorang atau kemampuan anggota masyarakat untuk menggunakan 2 bahasa secara efektif. Jadi ada satu orang yang bisa memahami 2 bahasa dan dia fasih dan efektif menggunakan bahasa ini. Yang kedua, multilingualism. Multilingualism ini merupakan kemampuan untuk menggunakan beberapa bahasa ya. Nah, kemudian yang terakhir yakni conversation analysis atau analisis percakapan. Bidang yang satu ini merupakan suatu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial dan pembicaraan dalam interaksi yang telah memberikan pengaruh secara signifikan dalam ilmu-ilmu sosial termasuk linguistik. Jadi analisis konversasi ini digunakan dalam bidang-bidang ilmu sosial dan juga humaniora secara umum, dalam hal ini linguistik. Cabang-cabang linguistik terapan yang selanjutnya yakni linguistik kontrastif. Apa itu linguistik kontrastif? Nah, linguistik kontrastif adalah pendekatan linguistik yang berorientasi praktek, berusaha menggambarkan perbedaan dan persamaan 2 bahasa atau sepasang bahasa. Ya, jadi di sini bisa kita bahasakan bahwa komparatif linguistik, misalnya ada 2 bahasa yang kita bandingkan, kita misalnya mungkin saja antar morfemnya kah, atau mungkin vocabulary-nya kah, atau mungkin pronunciation-nya seperti itu. Kemudian yang kedua yakni sign linguistics atau linguistik tanda. Linguistik tanda ini membahas tentang setiap unit dari bahasa. Unit bahasa ini termasuk di dalamnya morfem, kata, frasa, ataupun kalimat. Nah, unit-unit bahasa ini digunakan untuk menunjukkan objek atau fenomena realitas. Ya, jadi dalam sign linguistics itu dibahas tentang unit-unit atau unit terkecil dari bahasa. Kemudian language planning and policy. Perencanaan dan kebijakan bahasa ini merupakan bagian dari cabang dari linguistik yang di dalamnya membahas tentang keputusan tentang kebijakan, persyaratan, dan praktek bahasa yang tentu saja memiliki konsekuensi penting dalam semua konteks sosial. Jadi ini sudah masuk ranah dalam membuat atau language planning, kemudian policy, and then kemudian ada nanti ujungnya itu language change atau perubahan bahasa. Selanjutnya, perencanaan bahasa ini tentu saja mengacu pada upaya yang disengaja untuk mempengaruhi perilaku
orang melalui kode atau bahasa ya. Ini masuk dalam ranah sosiolinguistik. Selanjutnya ada pragmatik. Pragmatik ini merupakan studi tentang penggunaan tanda linguistik yang di dalamnya bersifat situasional aktual. Jadi pragmatik ini banyak berbicara tentang penggunaan bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks kebahasaan. Seperti itu. Jadi suatu bahasa digunakan berdasarkan konteksnya. Misalnya ketika kita dalam berbicara dengan orang-orang hukum, maka orang hukum itu kalau ketemu dengan orang hukum pasti menggunakan kosakata atau bahasa yang betul-betul disiplin bidang ilmunya adalah hukum. Kemudian dalam dunia kesehatan, vocabulary atau kosakata yang digunakan dalam dunia kesehatan, dunia kedokteran itu berbeda. Jadi itu yang dimaksud dengan pragmatik. Bisa juga kita bahasakan bahwa ketika kita berbicara di keadaan formal dan tidak formal itu juga masuk pragmatik. Jadi di sini ada locutionary, illocutionary, dan perlocutionary. Insya Allah kita bahas video tentang ungkapan ini ya, ujaran ini di video selanjutnya. Sekian video kita tentang linguistik terapan kali ini. Insya Allah kita ketemu pada video-video selanjutnya yang juga menambah wawasan tentang dunia kebahasaan. I hope you understand about my explanation. Please give a comment on the comment box below. I hope you enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.